Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Ati Nurhaiti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Untuk video kali ini saya ditemani Bu Yuni, rekan saya, yaitu yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik Bu, langsung saja ke kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Yuni, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi yang tujuannya ketika Ibu nanti melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas akan menjadi siap dan lebih percaya diri. Baik Bu, jadi kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertama, terkait tujuan pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Baik Bu, kemudian bagaimana untuk area pengembangan terhadap siswa? Ya, pertanyaan yang kedua itu, untuk area pengembangan seperti apa yang diharapkan oleh Ibu terhadap siswa tersebut? Nah, untuk pengembangannya itu difokuskan ke keterampilan peserta didik, di mana peserta didik harus mampu menganalisis materi yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu berikan? Nah, untuk model pembelajarannya itu sendiri, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana Problem Based Learning itu terdiri dari 5 sifat. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing peserta didik baik secara mandiri ataupun kelompok. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Ya, baik Bu. Terus bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu pergunakan? Nah, untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang difokuskan pada diferensiasi proses, di mana peserta didik diberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan KBM tersebut? Terus di kelas berapa akan dilaksanakannya? Terus tanggal berapa dan jam keberapa? Nah, untuk pelaksanaannya mungkin akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober dan fokusnya di kelas 6. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya, dan nanti saya akan melihat kegiatan belajar mengajar Ibu pada tanggal yang sudah ditentukan. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
bahwa matematika itu pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Ya? Ya. Ketika kalian sudah berpikiran positif seperti itu, maka insya Allah matematika akan mudah ya. Tidak ada yang sulit. Siap belajar matematika? Siap. Ya. Nah, materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa? Mengurutkan bilangan bulat. Betul, ternyata masih ingat ya, mengurutkan bilangan bulat. Apa sih itu bilangan bulat? Ada yang tahu? Coba udah? Nah, tadi kata teman kalian bahwa bilangan bulat adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Coba Daiba sebutkan bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sekarang Windy coba sebutkan bilangan bulat negatif. Ya, bagus ya. Nah, jadi bilangan bulat negatif itu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ingat ya, dalam sebuah garis bilangan semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, apakah ada kaitannya antara bilangan bulat dengan kehidupan sehari-hari? Ada. Ada tidak? Ada. Apa coba ada yang bisa menyebutkan? Nah, Ibu contohkan ya. Ibu mempunyai uang 10.000. Ibu akan pergi ke warung membeli sekilo terigu. Nah, ternyata harga 1 kilo terigu itu harganya 12.000. Nah, apakah uang yang ibu bawa itu cukup atau tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi dalam istilah matematika berarti uang yang ibu kurang itu kurangnya berapa? Minus 2.000 ya. Jadi kalau dalam matematika itu min 2.000 atau negatif 2.000. Jadi tentu ada kaitannya ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan percaya diri. Yang selanjutnya, peserta didik mampu memecahkan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan-tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Siap? Siap. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan media koin positif dan koin negatif. Nah, sebenarnya penggunaan untuk menjumlahkan dan pengurangan bilangan bulat itu tidak hanya bisa menggunakan koin saja ya, tapi juga bisa menggunakan garis bilangan. Masih ingat garis bilangan? Masih ya, garis bilangan ini yang disebut dengan garis bilangan. Yang terdiri dari dua warna, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Bulat. Nah, jadi aturannya jika menggunakan koin, aturannya koin biru untuk koin positif dan koin merah untuk koin negatif. Jika koin positif dan negatif digabungkan, maka hasilnya akan menjadi nol atau netral. Ya. Sekarang siapa yang akan mencoba
Jadi hasilnya berapa? Coba tulis. Hasilnya negatif 2. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Hafiz. Tepuk tangan buat Hafiz. Silakan lagi. Apakah benar jawabannya? Siapa yang akan mencoba mempraktekkan ke depan? Coba. Negatif 3 ditambah negatif 4. Tadi ambil poin apa? Ditambah. Jadi hasilnya berapa? Coba tuliskan. Hasilnya negatif 7. Betul tidak? Betul. Negatif 3 berarti kita simpan poin negatif sebanyak 3. 1, 2, 3. Ditambah berarti meletak. Negatif 4 jadi letakkan poin negatif sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal dijumlahkan. Hasilnya ada berapa? Ada 7 poin negatif. Paham? Nah, sudah paham? Apakah ada yang akan mencoba ke depan? Nah, Ibu kasih contoh ya. 6 dikurangi 8. Habis lagi? Boleh. Yang lain? Kamu mau mencoba? Semua orang 6 dikurangi 5. Ingat ya, kalau pengurangan berarti mengambil. Nah, dikurangi 5 berarti letakkan poin positif sebelah kanan. Kemudian kalau dikurangi itu berarti mengambil. Ambil berapa poin? Ambil 5 poin. Jadi hasilnya sisanya berapa poin? 1. Jadi 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Ya, terima kasih. Siapa yang paham? Yang paham? Jadi kita 6 dikurangi 2 sama. Tadi kan 6 apa poinnya? 6, 1, 2, 3, 4, 6. 6 dikurangi 3 diambil 2. Poin itu negatif. Kita apa? Ada 6 dikurangi yang posisinya tidak ada 2 dengan 5. Poin yang akan tidak ada yang sebagai poin pas. Lembar kerja untuk dikerjakan oleh setiap kelompok, ya. Nah, namun sebelum Ibu melanjutkan memberikan lembar kerja, ada sebuah contoh yang ingin Ibu perlihatkan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja untuk dikerjakan setiap kelompok. Nah, coba baca terlebih dahulu ya urutan langkah-langkahnya. Dan Ibu harap setiap kelompok ikut bekerja sama untuk mendiskusikan soal yang Ibu berikan. Dan silakan peragakan dengan media yang sudah Ibu sediakan. Assalamualaikum, apa kabar guru penggerak semuanya? Kali ini sampailah pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh rekan saya Bu Yuni. Jadi langsung saja ke kegiatan pasca observasi. Baik, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik Ibu, di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu berdiskusi yaitu tentang kegiatan sebelumnya, yaitu pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas 6 ya Bu. Jadi
sebelum saya sampai ke beberapa catatan, ada hal yang saya ingin tanyakan, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas kemarin? Alhamdulillah cukup merasa lega ya. Kemudian di awal-awal mungkin saya merasa tegang karena ada yang mengawasi. Padahal sebelum-sebelumnya biasa saja karena tidak ada yang mengawasi. Namun pada pembelajaran kemarin karena ada yang mengawasi, saya merasa cukup tegang. Tapi ketika waktu berjalan, alhamdulillah rasa tegang itu sudah mulai hilang dan kembali normal seperti biasa. Iya, baik Ibu ya. Terus bagaimana Ibu bisa ceritakan kembali terkait proses pembelajaran kemarin yang Ibu telah melaksanakan di kelas? Mengenai proses pembelajaran kemarin, kalau menurut saya ya, jadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya susun sebelumnya. Nah, dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sudah saya lakukan semuanya tanpa ada yang terlewatkan. Baik Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini terkait hambatan atau kendala ya Ibu. Dari pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, apa atau kendala yang Ibu temui di dalam pembelajaran itu? Kendalanya mungkin kurangnya persiapan. Jadi ketika akan memulai, jadi saya harus memasang dulu proyektornya, terus yang lainnya, sehingga waktunya terpotong ketika pembelajaran tidak cukup waktunya ya. Jadi, kemudian selain persiapan dari peserta didiknya juga mungkin karena diawasi juga, jadi tidak seantusias seperti biasanya. Jadi yang maju itu saja, yang lainnya kurang antusias seperti itu. Terus bagaimana cara Ibu dalam menghadapi kendala dan hambatan itu? Pasti Ibu mencari solusi. Apa yang Ibu solusi terapkan di dalam pembelajaran tersebut? Ya, yang pertama mungkin solusinya saya harus lebih mempersiapkan waktu dari segi waktunya sebelum bel pembelajaran dimulai. Jadi saya harus sudah siap menyiapkan peralatan dari mulai proyektor dan lain-lain, atau juga meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk menerapkan menyiapkan proyektor dan lain-lain. Kemudian dari peserta didiknya mungkin agar semuanya terlibat, tidak itu saja yang maju ke depan, mungkin saya juga bisa dengan cara menunjuk peserta didik secara langsung agar semuanya terlibat. Ya, pada intinya sebelum pelajaran atau sebelum mengajar Ibu sudah ada persiapan yang matang ya, gitu ya. Begitu. Baik Ibu, cukup itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas kesediaannya Ibu untuk saya observasi. Terima kasih atas kesediaannya dari mulai observasi kemarin dan hari ini pasca observasi. Nah, sekali lagi terima kasih Ibu telah menemani beberapa menit ke belakang. Terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.